ya, hari ini aku ingat ini hari Minggu ya. Saya Karo, setia menemani Anda tentunya di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang berusaha sangat keras untuk tetap bersemangat ya Daniel ya. Karena seru juga, hari ini ada banyak bintang tamu dengan berbagai cerita menarik yang inspiratif juga tentunya ya. Yang akan kita ajak ngerumpi. Tapi ya kita bacakan dulu dong seperti biasa untuk bahas berita-berita yang hot. Yang lagi ramai diperbincangkan baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kemarin yang lagi rame itu adalah press conference akhirnya Randy. Ya ini masih menjadi, gimana sih cara ngomongnya? Kernet. Gimana? Hah? Kernet. Bener, yakin. Kok kamu tahu? Kamu tahu Kernet? Oh, Manado itu ya. Oh, oke. Ya, agak bingung soalnya ya. Jangan sampai salah. Randy Kernet akhirnya meminta maaf usai sang istri membeberkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh dirinya dengan seseorang yang juga terkenal dan sudah punya suami begitu ya. Coba kita lihat cuplikannya apa saja sih yang disampaikan oleh Randy berikut ini. Begitu ya. Komentar netizen yang coba kita lihat, komentar netizen, baca mana Syahnas dong keluar juga, sebel banget ngeliat modelan keluarga besar Ahmad bikin sakit hati orang terus tapi laganya santai-santai kayak nggak ada apa-apa. Yang berikutnya, kalau dia minta maaf berarti secara tidak langsung mengiyakan adanya perselingkuhan sama si ini, gambar nanas. Yang berikutnya, gue salfok sama muka Randy yang seperti kurang tidur. Iya aku juga ya lihat ya ada item-item di bawah matanya ya. Sepertinya dia kesal karena melihat selingkuhannya yang masih terlihat mesra sama suaminya. Sedangkan rumah tangga dia hancur. Oke lanjut berikutnya. Ingat orang yang berselingkuh lalu minta maaf itu bukan karena dia sadar. Tapi karena lagi apes aja ketahuan. Ini bukan cuma ketahuan ya. Ini juga makanya kalau dilihat dia minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada media apa gitu kan. Kayaknya ya dia meminta maaf tapi kayak mungkin ya dugaannya ya. Yang salahnya sebenarnya bukan sama seluruh rakyat Indonesia. Lebih kepada istri dan keluarganya. Oke, lanjut berikutnya. Ingat ya, berikutnya. Mana komentarnya? Udah cuma ini doang. Ini aja. Oh, oke, baiklah. Setelah bersamaan dengan hari di mana Randy melakukan press conference ya, pada akhirnya dia melakukan press conference itu juga menarik. Terakhir wartawan nanya kan tentang apa benar berita bahwa dia ada hubungan spesial gitu kan dengan Syahnas ya. Dia menjawab tapi dia berjanji akan menjelaskan begitu kan? Di terakhir akan menjelaskan. Benar yakin akan segera menjelaskan. Oke. Dan sementara di Instagram istrinya yang akhirnya kembali setelah 3 kali hilang, ya mudah-mudahan nggak hilang lagi nih Instagramnya Lady Nayon. Itu di Instastory-nya tanpa dia ada tanda tangan gitu ya, bersama tulisannya sih law belakangnya, kayaknya lawyer gitu. Tapi ada artikel juga, Lady Nayon mantap ceraikan Randy Kernet gitu. Karena sudah tunjuk pengacara. Sedih sih ya. Nggak gampang, nggak mudah gitu melewati badai ini. Ya mudah-mudahan anak-anak mereka, orang tuanya tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak-anak mereka, tidak saling ego gitu. Oke lanjut kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini bahas soal anak-anak. Ini adalah seorang makeup artist yang viral kemarin karena dia membantu melahirkan. Makeup artist dia membantu melahirkan ibu-ibu di pesawat. Ini dalam keadaan darurat. Dan kabarnya dia itu bisa paham salah satunya karena melihat kakaknya adalah seorang bidan. Dan 2 dia juga melihat dari drama-drama Korea. Begitu yang dia tonton. Luar bioskopnya. Kita lihat Yulia Maria berikut ini. Kita sudah bersama dengan Yulia. Ini datang tadi malam dari kota Malang ya. Kota kelahiran saya. Ini ada artikelnya, aksi heroik bantu wanita lahiran di pesawat gitu. Ini luar biasa ya, boleh diceritakan lagi ya, suasananya waktu itu seperti apa sih? Kamu kan berangkat sama anak kamu ya, yang 7 tahun, karena dia mau ikut lomba di Jakarta. Udah ikut lomba. Udah ikut lomba, oke. Itu pulang. Oh itu pulang ya, itu ke arah Malang? Ke arah Malang. Ke arah Malang, oke. Nah ini ibu-ibu yang melahirkan waktu itu duduknya di mana, kamu duduk di mana? Aku duduk di depan, ibunya duduk di belakang sendiri. Di belakang sendiri, itu dia yang sendirian? Sendirian, oke. Terus waktu itu katanya kamu juga habis cerita-cerita sama teman kamu duduk di sebelah? Iya, lagi cerita-cerita gitu. Perjalanan naik pesawat pada saat hamil? Oke. Terus ada pengumuman dari pramugarinya, apakah ada tim medis di situ atau bidan gitu kan. Saya lihat nggak ada. Nggak ada kebetulan. Terus
pramugarinya kayak panik gitu kan. Lagi ke belakang semua. Ke belakang semua. Terus yang bikin aku ini ngapain copot kelambunya juga gitu kan. Copot kordennya itu dibuka. kordennya itu kan dicopot. Terus dibawa ke belakang, korden yang di depan itu kan. Dibawa ke belakang, saya tuh buat nutupin begini. Kan aku sebagai penumpang pasti kepo ya, kenapa gitu kan. Ada apa? Ada apa, aku lihat belakang, apa ya gitu. Terus dengar-dengar melahirkan gitu kan. Nah saya ingat bapak saya bilang, dimanapun kamu kalau ada kecelakaan atau ada apapun, kamu berhenti, lihat itu saudara kamu atau siapa, nanti bisa kamu tolong gitu kan. Nah dari situ aku kamu harus lihat kamu ke belakang gitu. Akhirnya aku berdiri. Akhirnya kamu ke belakang, orang-orang pasti juga sama keponya gitu Loh kan? iya, loh ngapain itu ke belakang? Gitu kan. Sambil aku lari. Aku ke belakang. Yang aku nggak nyangka ternyata bayi itu lahir. Oh sudah keluar Lahir bayinya? gini kelihatan gitu kan. Terus mungkin ibu itu, ibu yang berbaju biru, terima kasih juga sama ibu yang berbaju biru. Bawa bayi, itu kan mungkin di sebelahnya ya. Jadi ya apa kan harus pegang bayinya. Gimana ini gitu. Bingung, Nah, saya ingat, saya kan pernah lihat lahiran adik saya, sama lihat film. Lah berbekal itu, saya itu ingat gini, kalau bayi baru lahir, itu harus segera dipotong ari-arinya, karena takutnya beracun. Dari situ saya, ini kan pesawatnya masih setengah jam lagi baru mendarat. Baru mendarat. Ini kalau nggak ditolong gimana? Udah berbekal itu ya, saya memberanikan diri. Waktu itu bayinya ditidurin di sini. Nah di sini ibunya. Setelah itu saya minta, Mbak kaos tangan. Maskapainya untungnya kan kayak kotak P3-nya itu lengkap, bigakannya lengkap. Ada kaos tangan, ada gunting kayak gitu kan. Akhirnya saya minta kaos tangan. Saya minta kaos tangan, saya beranikan diri. Saya kan harus nali. Waktu itu yang saya lihat di bidan itu kan harus ada penjepit sama penjepit gitu kan untuk ari-arinya waktu mau dipotong. Berhubung di sana pakai jepit apa? Masa pakai jepit rambut? Akhirnya saya minta Kak, tali ada. Adanya selotip. Selotipnya itu agak yang lunak gitu kan, kayak ada kasanya gitu. Akhirnya saya pelintir gitu. Saya bikin kayak tali. Akhirnya saya tali itu, saya tali sampai 2 kali, sini sama yang sini, Terus? Kayak penjepit akhirnya kan, sama ibu yang menolong sama aku itu, ayo kita potong, udah kita berdoa aja, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, kita nggak pernah loh, potong gitu kan, akhirnya bayinya kan lepas dari ibunya, alhamdulillah kan, saya tuh sempet yang, maaf ya, tangan saya masuk ke ibu, masukin lagi. Maksud saya tuh ari-arinya kan harus keluar. Yang saya lihat waktu itu ya, ari-arinya harus keluar. Ternyata kok susah ya. Aku akhirnya takut kan. Udah wis biarin. Tapi aku tanya sama ibunya, pernapasannya gimana? Sesek nggak? Atau mual nggak? Soalnya kan di pesawatnya untungnya ada oksigen juga. Kalau memang sesak, aku akan kasih oksigen. Ternyata ibunya nggak apa-apa. Oke, setelah itu bayinya aku angkat, aku bawa ke belakang, saya minta selimut gitu kan. Adanya mau kena katanya pramugarinya. Gak ada selimut pesawat itu. Tidak ada ternyata. Terus. Waktu itu ke selimut nggak ada, akhirnya mau kena. Dibalut itu, sambil kan banyak darahnya itu. Ada adegan yang saya tuh ini bersihin darahnya gitu. Setelah itu kan saya selimutin, saya sempet yang pegang kulitnya, kok agak dingin. Saya bilang pramugari, bisa ini naikin suhunya. Akhirnya telepon sama Cap, minta suhunya diiniin gitu kan. Habis itu saya tuh lihat di jendela pesawat, di antara jam 1 ke jam setengah 2 itu kan ada sinar matahari yang masuk gitu kan. Saya tuh berpikir itu pasti kan anget. Akhirnya saya berpindah ke tempat duduknya penumpang yang bisa sinar matahari masuk. Jadi saya sambil bawa bayi, kayak saya caringkan saya panasin dipanasin gini. gitu ya. Alhamdulillah bayinya tuh kayak yang tenang sama ketip-ketip gitu. Sambil saya difotoin gitu sama orang-orang, ya udah gitu. Tapi bayinya maksudnya nggak nangis waktu itu lahir? Lahir kan nangis gitu, nangis tapi nggak yang nangis gimana gitu.
Terus waktu yang aku sekoin itu kan dia keadaan diam. Aku bilang, ayo dek nangis dek gitu. Nangis dia. Aduh lega saya gitu. Lega. Aduh ya ampun, itu masih ada setengah jam kan? Setengah jam. Untung itu ya nggak ada turbulence ya. Ya untung. Karena kan penumpang katanya maksudnya dievakuasi juga itu beberapa kursi dikosongkan. Iya dikosongkan memang dikosongkan. Biar kita lapang kan. Waktu itu kan banyak yang menolong juga, yang megangin ini gitu, yang apa gitu. Itu banyak yang bantu berarti ya. Itu jadi yang video ini itu adalah iya para penumpang. Para yang kecepit juga yang di ada pojok sekitarnya sini. ya. Coba kita lihat ini ada beberapa cuplikan video pada saat kejadian, kita lihat yang berikut. Coba kita lihat komentar netizen, kita baca coba. Kacamata hitamnya bisa nggak sih ditaruh dulu? Lucu ini bagus ini bagus. Mungkin karena saking paniknya dia nggak inget kalau lagi pakai kacamata hitam Bagus ya. ini, bagus Gitu ini, nggak sih? bagus. Jadi waktu itu memang kan kalau kena cahaya matahari saya agak yang sensitif gitu ya. Jadi mulai berangkat sudah pakai kacamata. Waktu yang mau menolong itu saya lupa sudah ya, lupa. Udah nggak inget ya? Udah nggak inget, tapi dengan kacamata itu menolong saya. Kenapa? Karena apa? Waktu saya mau nolong ibunya itu kan dalam keadaan yang begitu ya. Sudah darah banyak gitu. Saya tuh ingat kacamata saya, harus saya lepas. Waktu saya lepas begini, astagfirullah, saya tuh lihat darah yang begitu, saya nggak pernah lihat. Jadi nggak tega ya? Jadi nggak tega, akhirnya aku pasang lagi. Akhirnya darahnya hitam putih darahnya. Ya. Jadi lebih bisa menenangkan lah. Aku lebih tenang, karena ini yang aku rasain itu kayak di sini dulu lenek gitu. Iya, karena nggak biasa, karena bukan pekerjaannya gitu kan. Jadi itu penolong saya. Penolong ya. Jadi maaf itu bukan action. Bukan action, itu justru membantu. Yang berikut coba kita lihat. Ntar bingung tempat lainnya di mana, pas di kakak. Ya di atas, di koordinat. Pakai koordinat. Yang berikutnya. Ini fungsinya kalau nonton drama dokter-dokteran, nggak nonton cinta-cintaannya aja, tapi ilmunya juga diambil. Yang berikut. Aku nyebutnya cantik dan pemberani, Masya Allah. Cie. Yang berikutnya, kalau bantu lahiran darurat gitu, hari-hari kita potong apa enggak Kak? Terus kalau misal potong seberapa panjang dari udel bayi, terus kita klaim pakai apa? Info dong yang tahu untuk nambah ilmu di situasi genting gini, katanya gitu. Kamu tahu berapa panjang itu harus dipotong? Ya bayangan aja, jadi agak panjang sedikit lah. Dari bayinya ya? Dari bayinya. Jadi kan diklaim yang dipotong di antaranya gitu. atau di dekat klaimnya? Jadi ini pusarnya, jadi ada berapa senti gitu, diklaim. terus diikat. Seujung lagi diikat. Terus aku tambahin lagi, nah ini aku ikat. Terus? Udah tengahnya itu aku potong. Kan agak gitu ya, agak ini kan, agak ragu-ragu karena bukan pekerjaan. Kalau suruh ngulangin, nggak mau. Ya itu karena darurat harus membantu. Darurat. Nah itu kan saudaramu ada yang bidan kan, yang kamu pernah lihat sekali dia melakukan itu. Terus dia setelah lihat viral ini, dia komentar apa? Bagus kamu gitu. Itu bener itu gitu. Oh itu bener itu? Bener. Terus ada lagi masukan dari dia nggak? Enggak ada, cuman keren gitu aja. Takutnya kan nanti kalau ada kejadian lagi. Kebetulan tadi pagi tuh saya lihat di YouTube, ternyata dokter yang setelah aku ini, dokternya itu kan diwawancarai, saya bersyukur gitu loh. Ternyata beliau bilang, saya terima kasih karena tindakan yang dilakukan di atas pesawat itu bener gitu loh. Alhamdulillah. Aduh, terus keluarganya juga sudah menghubungin kamu ya? Ibu yang melahirkan. Di DM itu bilangnya, Kak terima kasih sudah membantu tantenya melahirkan gitu. Akhirnya saya juga tanya, gimana keadaan bayinya? Luar biasa ya. Dan benarkah bahwa saat kamu menolong itu ya, kan pasti takut ya karena itu nggak terbiasa. Kamu juga melihat perjuangannya ibu itu, melahirkan paniknya. Juga kamu melihat, kamu pernah punya pengalaman gak enak juga. Karena anak pertama kamu meninggal di usia 8 tahun. Masih sangat sedih pasti mengingat itu ya. Apa yang kamu ingat pada saat itu? Ya itu saat saya ingat anak saya, jadi bayi ini harus aku tolong, gitu loh. Karena kalau nggak ditolong nanti kayak aku sedih. Gitu. Kalau ada apa-apa, ibunya pasti sedih. Dan kamu nggak pengen ibunya juga merasakan sedih yang kamu rasakan. Okay. Dan lucunya lagi juga kamu sempat bercanda. Ini kamu rame sekarang tuh viral. Kamu dulu sempat bercanda, gimana sih cara viral? Iya, sama teman saya itu kalau di rumah. Aku pingin viral gimana ya? Apa riasan gimana ya? Riasan udah bagus-bagus semua gitu gimana?
giniin aja, cari yang cantik buat jadi jelek aja. Yang malah dihujat kalau kayak gitu. Ternyata ya kita nggak pernah menduga ya, justru karena niatnya untuk menolong orang, ini yang menjadi tersebar gitu dan menjadi inspirasi banyak orang. Ini sekaligus ilmu juga buat, ini darurat ya, darurat kalau dalam keadaan darurat gitu ya. Kalau nggak memang lebih baik dilakukan oleh ahlinya. Tapi ngomong-ngomong, film apa yang kamu tonton? Tuh judulnya itu. Banyak yang tanya film apa, tapi saya lupa film apa itu. Korea Waktu tapi itu. SMA kalau nggak salah. Filmnya ada di bioskop waktu itu. Di bioskop? Film Indonesia apa Korea? Film luar lah. Luar negeri? Enggak Korea. Bule-bule bukan. gitu? Iya, bule-bule gitu. Oh alah. Kamu tahu? Jadi tindakannya itu kayak di jalan gitu, ada orang melahirkan gitu. Terus kamu lihat gitu, klaim-klaim gitu? Lihatnya yang waktu potong besarnya itu. Oke. Mbak Yulia keren banget sih. Kita masih ngobrol nggak sama Mbak Yulia? Masih ya, masih kita ngobrol nih. Sebagai ibu-ibu, nanti kita kumpulin sama ibu-ibu yang lain. Ini berikut ngomong-ngomong nih soal kehamilan nih, ada Natali Sarah dan putrinya Maureen juga. Ya ini kayak kakak adik ya, karena beda umurnya juga jauh sekali. Kita lihat dulu profilnya Natali Sarah dan Maureen berikut ini.